bertanya, Bang, siapa ya yang dijadikan sebagai dasar perhitungan masa kerja terkait dengan hak normatif pada saat karyawan di PHK itu apakah tanggal pada saat pertama kali masuk kerja, ya dalam kurung walau masih kontrak misalnya setahun dan kompensasi telah dibayarkan sebesar 1 kali gaji pokok, ataukah pada saat menjadi permanen, ya. Dan misalnya juga ada kasus karyawan masa paketnya 3 kali dengan durasi masing-masing PKWT itu adalah 1 tahun dan setiap PKWT yang dijalani itu sudah dibayarkan kompensasinya. Apakah masa kerjanya yang dijadikan dasar perhitungan hak normatif nantinya adalah tanggal awal masuk bekerja atau pada saat diangkat permanen? Mohon sekali arahan. Terima kasih. Baik. Bagaimana pendapat? Baik, jadi masa kerja itu adalah definisi masa kerja secara letterless itu tidak ditemukan dalam hukum ketenaga kerjaan. Ya. Kalau kita cari nih di bab 1 di pasal 1 di Undang-Undang 13 tentang definisi atau istilah, nggak ada ditemukan masa kerja adalah itu nggak ada. Ya, di dalam peraturan pelaksana lainnya sangat sulit. Saya hampir tidak menemukannya. Ya. Tetapi dalam praktek selama ini yang dipergunakan bahkan sampai dalam kasus-kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial, masa kerja itu diartikan sebagai masa real, fakta, nyata yang bersangkutan bekerja. Dimulai kapan? Dimulai dari pertama dia bekerja. Ya. Jadi masa kerja itu tidak ada hubungannya dengan hubungan kerja. Dia mau kontrak, dia mau permanen, ya, mau masa percobaan 3 bulan, kemudian bulan keempatnya dia jadi permanen, kemudian dia kerja setahun, permanen setahun, kemudian dia di PHK. Apakah masa kerjanya 1 tahun atau 1 tahun 3 bulan? Ya. Masa kerja 1 tahun 3 bulan. Ya. Masa kerja 1 tahun 3 bulan. Tuh, jadi adalah masa nyata, waktu periode nyata yang bersangkutan mulai bekerja. Sehingga dalam pertanyaan sampaikan si abang ini adalah menggunakan tanggal awal masuk bekerja, tidak terputus. Ya. Ya, jadi tidak terputus ya. Kadang ada lagi nih yang menanyakan, Pak, kalau harian lepas gimana? Nah, ini berbeda nih. Harian lepas itu kalau memang dia dijalankan dengan benar, maka dia masa kerjanya 1 hari. Ya, jadi nggak, karena yang kerja 1 hari ini. Kemudian ada hari di mana dia nggak bekerja, kan? Misalkan hari itu loadingnya lagi sepi, jadi saya nggak panggil orang ini, berarti dia nggak bekerja. Baru lusa loadingnya tinggi lagi, ada barang datang, saya panggil dia bekerja lagi. Ya. Apakah masa kerjanya berlanjut dari yang sebelum dia nggak masuk? Enggak. Setiap hari masa kerjanya berhenti. Ya. Nah, kita bicara tentang yang kontrak, periode tertentu atau yang permanen. Jadi sejak awal dia mulai bekerja. Sehingga kalau kita ngomongin tentang uang kompensasi, ya kompensasi PKWT udah jelas lah ya ketentuannya. Kemudian ini ngomongin tentang apa lagi nih, hak-hak lainnya kan? Ya. Itu diperhitungkan sejak yang bersangkutan mulai bekerja tidak terputus. Si Denny permanen nih di perusahaan, kemudian dia resign. Terus 3 bulan kemudian si Denny masuk lagi kerja di perusahaan itu, posisinya sama. Ya. Nah, apakah yang pertama dia bekerja 5 tahun si Denny, dia resign 3 bulan dia kerja di perusahaan lain, kemudian dia balik lagi 3 bulan kemudian kerja lagi, terus 5 tahun lagi kerja baru PHK. Masa kerja Denny berapa? 5 tahun atau 10 tahun 3 bulan atau 10 tahun? Maka masa kerja Denny pada saat di PHK yang terakhir memang 5 tahun saja, karena terputus sudah 3 bulan. Ya, bahkan pada saat terputus sehari ya itu juga sudah nggak bisa dianggap.